Selamat pagi Taruna STTKD, Taruna Taruni STTKD. Kita coba hari ini menjelaskan mengenai langkah-langkah preparation load sheet. Yang perlu disiapkan adalah kalian lihat dari apa yang ada di layar ini. Jadi kalian lihat di sebelah kanan ini adalah load sheet yang sudah jadi dari ATR 72 seri 600 milik Garuda. ATR seri 600. Jadi kalian lihat sebelah ini, langkah ini berada di sebelah kanan ya. Pertama kalian harus tahu adalah registrasinya. Nah itu tadi. Kebetulan registrasi pesawat itu adalah Papa Kilo Golf Alpha Echo. Registrasi. Kemudian pesawat itu dimulai dari origin atau keberangkatan Yogyakarta. Tujuannya adalah Surabaya. SUBKOGA. Gitu. Yang kedua, yang harus diketahui adalah kolom sebelah kiri atas sendiri itu ada DOW atau Dry Operating Weight dan DOI dari pesawat tersebut. Registrasi yang ini tadi, Papa Golf Kilo Echo. Yang harus kalian persiapkan adalah kalian itu harus mengetahui namanya fuel. Itu ada kolom fuel. Nah, kolom fuel itu didapat dari data petugas FOO atau Flight Operation Officer. Karena dia sudah menyusun rencana penerbangan itu dari Jogja ke Surabaya itu dengan muatannya. Berapa muatannya itu tadi? Jadi, kalian harus tanya mengenai yang saya lingkari bulat-bulat merah itu tadi, baik itu terdiri dari taxi, fuel, ATR itu mempergunakan taxi fuelnya hanya sejumlah 35 kilo. Kemudian, kalian juga harus tahu namanya trip fuel di bawah kolom landing tadi. Jadi kalian harus tanya ke petugas FOO, Mas, trip fuelnya ke Surabaya berapa? 908. Nah, kalian cek dari flight plan-nya dari petugas FOO yang buat flight plan. Kemudian kalian catat juga 35. Itu kelihatan, coba dilihat di sebelah kiri di sini ada tulisan final fuel figure. Ya, saya tulis di sini taxi fuelnya adalah 35, trip fuelnya 908. Ya. Nah, kemudian juga tanyakan mengenai required block-nya di sini. Required block itu 2865, tapi isinya jangan sekarang. Artinya sekarang itu maksudnya gini. Kalau flight plan-nya dia tulis 285, 2865 ini jangan diisi dulu karena data itu setelah crew briefing dengan FOO-nya. Karena dia akan lihat route Jogja Surabaya itu mungkin dari data meteorologi dan lain sebagainya itu dia butuh lebih dari ini. Jadi 2865 itu sama dengan final figurnya ini. Kalau ini sudah dinyatakan oke, antara FOO dengan pilotnya itu menentukan oke, cukup segitu aja nggak apa-apa. Nah baru setelah itu kalian tanya, Mas, fuelnya berapa? Benar ya? 2865. Ya, kalau 2865 ya sudah. Berarti kalian masukkan di kolom final figure fuel. Dari sejak itulah
kalian sudah tahu tadi DOW-nya Papa Kilo Golf Alpha Echo tadi adalah 13.958 kilo ya. Yang indeksnya itu 18 yang ini. Ya, 18. Kalau pesawat itu sudah diketahui DOW dan DOI-nya demikian, kalian ini ada kolom tambahan di situ ada total EIC atau potable water. Nah, kalau ada tambahan-tambahan, kalian boleh tambahkan di kolom bawahnya ini. Kolom bawahnya 13.958 dan itu berapa beratnya. Kalau misalnya total EIC itu apa toh? EIC itu equipment in compartment. Misalnya nanti di bawah itu dia bawa toolkit, bawa roda nose wheel, bawa roda depan itu tadi nose wheel, bawa roda samping main wheel. Nah, itu tanya teknik beratnya berapa. Kalian harus jumlahkan kembali antara DOW dengan total EIC maupun potable water. Itulah jumlahkan menjadi namanya adjusted dry operating weight. Nah, di situ akan ketemu nanti. Kalau ini tidak ada, ya kalian turunkan saja, tidak ada tambahan total EIC maupun potable water, turunkan nilai DOW-nya kepada adjusted DOW-nya. Dari sejak adanya adjusted DOW yang saya lingkari ini, kalian langsung tambahkan total fuel ini. Total fuel ini setelah cockpit crew briefing dengan FO-nya. Sejak adanya fuel di dalam kolom ini tadi juga final fuel figure di sebelah kiri, kalian tambahkan ketemu namanya operating weight. Nah, operating weight. Dari sejak adanya fuel inilah kalian sudah akan mengetahui namanya berapa payload-nya, load traffic load-nya. Kalian jumlahkan dari kolom maksimum takeoff weight, dari maksimum landing weight, dari maksimum zero fuel weight, dari ATR ini tadi. Kalian jumlahkan, ketemunya ada di kolom A, B, C. Ya, A, B, C. Itu yang disebut allowed weight for taxi. Dari ketiga kolom ini, ya, dari allowed taxi weight, ya, taxi, mana yang terendah dari ketiganya. Kebetulan kalau yang terendah kenanya di area apa ini tadi ini, areanya adalah area maksimum weight for take off. Paling rendah adalah 23035 dari ketiganya ini tadi. Dari situlah kalian pindahkan operating weight-nya ini tadi. Makanya di sini ada kolom operating weight. Jadi 23035 dikurangi operating weight, kalian akan ketemu namanya allowed traffic load atau load yang tersedia atau load daya angkutnya itu tadi 6212. Data-data yang saya sudah tunjukkan ini akan menjadi acuan kalian menentukan berapa daya angkutnya tadi. Ya, data yang saya buatkan saya coba turunkan, naikkan. Jadi saya naikkan dulu. Ini semua yang saya lingkari, data-data ini semua ada di atas tadi. Coba lihat, adjusted dry operating weight sama kan? 13 berapa di situ tadi? Bentar, saya lihat 13. Kata saya juga sudah mulai sedikit kabur. Di situ ada 13.958 ya. Adjusted DOW-nya. Sama dengan yang di atas tadi. Kemudian saya lingkari lagi, di situ ada total fuel atau block fuel. Block fuel-nya juga 2865.
tandanya plus semua loh itu. Dari sini ini plus, ini plus. Jadi kalian tambahkan. Kolom yang kosong itu tinggal kalian tambah-tambahkan saja nanti. Yang minus itu hanya ada di taxi width dan trip fuel yang saya lingkari merah. Itu preparation-nya. Jadi apa yang saya lingkari, untuk setiap pesawat kalian prepare seperti itu. Yang saya lingkari semua itu. Yang saya lingkar ini tadi. Semua pesawat akan seperti itu. Artinya kalian harus tahu DOW, DOI, ya kan? Kemudian adjusted, total fuel, taxi fuel, trip fuel. Data itu harus ada setiap kalian membuat semua jenis pesawat. Saya sebutkan di sana tadi, dengan kepastian total fuel setelah petugas FOO briefing dengan pilot and command, kita akan tahu daya angkut atau load traffic load. Yang tadi adalah 6212. Kemudian kalian kurangkan dari maksimum atau yang disebut bukan maksimum, allowed weight for taxi lowest of ABC. Di sana ada kolom D, itu pembelajaran nanti kalau kalian sudah FOO. Itu biasanya kalau kondisi hujan, kondisi runway-nya hanya terputus tinggal beberapa meter atau berapa ribu meter, itu gunanya di kolom kosong D. Saya lanjut, makanya data preparation, persiapan, saya lingkari warna merah itu sebagai data permulaan persiapan untuk setiap jenis pesawat. Jadi nanti ini ATR, kalau kalian nanti membuat pada waktu bersamaan atau pada waktu yang berdekatan jadwalnya, misalnya ATR ini ke Surabaya jam 7, kemudian sebelah pesawatnya ini Airbus 320. Nah, yang saya lingkari merah-merah itu yang harus kalian buat. Makanya data preparation seperti itu. Saya masuk ke B. Ke B itu adalah kolom sebelah kiri. Kalian lihat di sana ada tulisan siapkan manual load sheet, preparation, dan final figure form. Dan LIR. LIR itu singkatan Loading Instruction Report. Dari Loading Instruction Report itu kalian akan membuat nanti menempatkan barang-barang ini di mana. Seperti ini. Ini ada forward, hold, kompartemen berapa. Ini kompartemen 1 dan kompartemen 3. Ini after kompartemen. Penempatannya ada tulisan-tulisan ini, TR. Terus bawahnya lagi B. TR itu kolom transit ya. Jadi kalau ada penumpang transit, berapa dewasa, gitu, berapa anak-anak, berapa bayi. Nah ini transit, kolom baris ini transit semua. Yang B itu artinya bagasi. Jadi jumlah bagasi. Kalian lihat di sini final figure bag. Ya, ini kan final bag figure 530. Coba lihat di sini. 530. Ini ada totalnya. Nah, rencana penempatanmu itu dasarnya adalah loading instruction report. Ini rencananya bagasi semua saya taruh di 1, 225 dan di 305. Saya tetap melihat dari sana. Kalau yang PCS itu maksudnya potong, pieces. Data semua ini, baik final bag figure maupun final pax figure, itu didapat dari petugas check-in counter. Jadi, saya ulang, siapkan manual load sheet preparation, kemudian LIR, loading instruction, untuk masing-masing jenis pesawat yang berbeda-beda. Jadi kalau ini ATR, kalian juga harus buat seperti ini. Loading manual
load sheet preparation ini bisa dipakai untuk semua tipe pesawat apa saja. Jadi semua tipe pesawat bisa pakai ini. Ini namanya juga preparation. Anggaplah ini sebagai draft atau oret-oretan. Ya, itu maksudnya itu. Saya mulai dari nomor 1. Di atas ini adalah final tax figure. Semua didapat setelah close check-in. Jadi penumpang check-in di close, posisinya adult atau dewasa 55, bayi 1, anak-anak 1, bayi 0. Dan ini kalikan dengan body weight, berat setiap penumpang. Dewasa 70, anak-anak 35, bayi 10. Nah, totalnya inilah yang itu adalah body weight. Penumpang 55 kali 70 ditambah 1 kali 35 ditambah 0 kali 10. Nah, ketemunya akan menjadi 3885. 3885 itu artinya berat penumpangnya saja. Kemudian, dari petugas check-in akan memberitahukan ke kalian sebagai petugas load control kedudukan penumpangnya. Ada disebut A, itu sebetulnya OA, yang B ini OB, yang C OC. Jadi kedudukan row berapa di OA itu, nanti kalian bisa lihat di baliknya load sheet ini, itu kedudukan mengenai penumpangnya. Dapatnya dari mana? Dari setelah di close petugas check-in. Demikian setelah itu, dia akan juga memberitahukan mengenai jumlah berapa potong bagasi dan jumlah beratnya. Jadi ini didapat dari petugas close check-in ya. Nah, yang ketiga di bawah ini tadi saya masukkan final figure fuel. Jelas di sana yang pertama terdiri dari block fuel. Block fuel atau total fuel di sini. Jadi di sini total fuel, kolom load sheet-nya sama. Kalau total fuel itu pasti ada di kolom zero. Dari kolom zero fuel, nah adanya di sini. Total fuel. Setelah crew briefing dengan pilot and command-nya. Demikian juga taxi fuel ataupun trip fuel-nya. Jadi itu yang saya maksud. Jadi semua data di atas berada di sebelah kanan. Ini kanan. Nah, ini tadi total fuel. Sama ya. Nah, itu tadi. Sama total fuel juga ada di sini. Nah, itu dia. Ada di sana total fuel-nya. Oke. Saya lanjut ke berikutnya. Di sebelah kanan dari manual load sheet preparation dan final figure. Kalau tadi sebelah kiri, tadi sebelah kanan, sekarang saya bicara sebelah kiri, sorry. Di sana ada tulisan flight number, nomor penerbangannya. Jadi nomor penerbangan ini sama dengan nomor penerbangan ini, ya. Jadi nomor penerbangannya sama, dimasukkan. Karena apa? Nanti kalau kalian buat load sheet, untuk flight number-nya ini, mungkin ATR-nya 2. Tapi satu lagi Balikpapan, dari Jogja, Balikpapan, sama-sama ATR-nya. Kalian hanya menyamakan flight number-nya saja di sana. Yang harus diketahui adalah namanya estimate zero fuel. Nah, namanya estimate berarti perkiraan. Tadi DOW sama kan? Dry operating weight-nya 13.958. Ini sama dengan load sheet yang di sebelah sini. Ya. Nah, ini sebelah ini. Kemudian dari close sudah diketahui berat penumpang PAX ini tadi. Coba di sini. Ya. Berat penumpangnya adalah 3885. Nah, ini yang sudah di close. Kalau bagasinya 840, kenapa Pak? Ini di sini ada 530. Kalau ini bagasi waktu
kita ngisi dalam kondisi estimate perencanaan dari jumlah penumpang yang 56 ini, gitu. Estimate itu dari penumpang 56 kali misalnya 15. Saya sebutkan di sana, pesawat sudah diketahui misal registrasi Golf Alpha Echo. Saya ulang, DOW isikan dalam kolom ini tadi. Gitu. Kemudian jumlah pack, berat body weight, tadi sudah saya hitung tadi, 55 kali sekian. Tadi sudah saya hitung. Jadi estimate 56 kali 15 itu ketemunya adalah 840. Itu estimasinya. Estimate. Kalian jumlahkan. Kalau memang ada kargo, ya, kalau ada kargo atau pos, kalian jumlahkan saja dari mulai baik DOW, ya, dari kolom semua ini, kalian jumlahkan. Kalau ada tambahan kargo, pos, dan ULD, kalian tambahkan semua kolom ini akan ketemu namanya estimate zero fuel. Jadi pengertian estimate zero fuel adalah apa? Penjumlahan dari DOW ditambah jumlah berat penumpang, ya, jumlah penumpang ditambah jumlah actual. Kalau estimate, ya tambahkan jumlah estimate tadi ya. Kalau sudah actual, kalau tadi ini kan masih perencanaan, kalau namanya preparation, ini baru perencanaan. Kalau actualnya nanti ya berbeda lagi. Yang ini kan 530 sudah di close actual. Kalau perencanaan namanya juga estimate. Ya, kalian akan jumlahkan sekian ini tadi. Coba lihat yang 3885, estimate saya kan penumpang 56 kali 70. Kalau 56 kali 70 itu 3920 toh. Tidak jauh berbeda ya, 3920. Sebetulnya ini perhitungan estimate. Jadi inilah yang baru estimate. Nah, itu gambaran dari estimate zero fuel adalah DOW yang sudah pasti ditambah. Sebetulnya ini adalah tambahan seluruhnya. Nah, yang penting itu adalah di sini tadi. Yang dipanggil DOW adalah jumlah packs, jumlah berat packs, ditambah jumlah berat baggage, ditambah jumlah kargo, ditambah jumlah mil. Nah, kalau ada Airbus, pesawat gede, ULD itu ya punya berat. Alatnya itu loh, kontainer dan lain sebagainya, berapa di situ? Kalau jumlahnya 3, 4, 10 kontainer, masing-masing punya berat. Kalian jumlahkan, ketemunya namanya estimate zero. Karena tanpa bahan bakar. Jadi rencana pesawat tanpa bahan bakar. Itu adalah estimate zero. Baik, justru yang terpenting saya akan tetap di kiri. Ini kuncinya, yang tulisannya adalah trial trim. Trial trim itu adalah trim percobaanmu. Apakah kalian menempatkan tadi bagasi atau kargo dan posnya itu, ya toh, masuk di dalam amplopnya tidak. Nanti di belakang load sheet ini ada amplop, ya toh. Namanya trim sheet. Kalau di sini adalah load sheet and load message. Nanti di baliknya ada namanya amplopnya. Nah, ini adanya di amplop. Kolom di amplop. Jadi ini ada di kolom baliknya load sheet yang ada di sini. Gunanya ini menentukan in trim atau out of trim. Saya salin itu jelas ada di balik load sheet. Ya, ada di balik load sheet ini tadi. Itu yang disebut trial trim. Nah, trial trim itu bisa dipakai juga untuk semua pesawat. Kalian namanya trial juga percobaan, toh, mencoba masuk di dalam amplop apa tidak. Jadi actualnya ini nanti seluruh kalian lihat di balik load sheet ini. Ya.
Mulai lagi, saya mulai DOI. DOI-nya di sana 18. Ya, saya tulis memang beratnya. Tapi indeks ini loh yang dibutuhkan adalah indeks. Kalian menghitung indeks seluruhnya ini nanti. Ingat, indeks saya bagi 3 baris ya. 1, 2, 3. 3 baris. Yang dianggap indeks itu hanya dihitung 2 angka terakhir. Saya mulai dari indeks 18 dan 18. Kunci dari pesawat, kalian harus lihat indeks ini pertama kali untuk kalian mengatur, menempatkan barang. Kalau ini indeks 18, berarti pesawat itu tendensinya nose heavy atau berat ke depan. Jadi kalau namanya indeksnya 18, pesawat kondisinya pasti sudah dalam keadaan berat ke depan. Coba nanti kalau kalian ini indeksnya sudah di tengah, misalnya 30 dan lain sebagainya, ya tentu itu sudah pada posisi di dalam amplop. Kalau ini nanti kalian kosong, pesawat indeks tidak ada barang, kalian ada kargo, pasti kargo harus ditempatkan di belakang, di kompartemen 3. Jadi ini namanya trial. Coba bandingkan di sini, saya rencanakan dari loading instruction saya 225 bagasi di 1 forward hold dan 305 saya rencanakan di sana. Nah, di dalam bentuk loading instruction, karena ini belum close, kalian sebutkan aja BY, karena all economy, bagasi all economy saya taruh 225 di 1. Jadi sebutkan BY-nya di 1 dan di kompartemen 3, di kompartemen 1, kompartemen 3, karena kita belum tahu semula. Karena di kolom ini sudah jelas. Kalau mau estimasinya tadi, kalian cobakan aja yang tadi 800 berapa tadi? 876 kali tadi 800 berapa itu? 56 kali 15 840. Kalian coba nanti trial tripnya kalau ini 840. Coba aja misalnya ini 300, di sini 540 gitu. Kalau ini kan sudah actual toh. Kalau tadi kan planning estimasinya kan 840. Dari mana toh? Dari 15 kilo per penumpang jatahnya dikalikan 56 tadi. Ini adalah perkiraannya. Kalian menempatkan perkiraannya adalah misalnya tadi estimasinya ini adalah 840 ya toh? 840 tadi 15 kali 15 kilo penumpang kali 56 itu sama dengan 840. Itu adalah bagasi. Ya, itu 8. Nah, kalian bisa masukkan. Coba misalnya kalian tempatkan di sini bagasi 300, ya toh. Kalau ini 300, kalau 840 belakangnya berarti di sini 540. Nah, gitu loh. Nah, kalian cari indeksnya. Kolom indeks tentu kalian sudah tahu. Di balik daripada ini data semua ini ada di balik tadi, di balik logiknya. Kalian sudah ya jelasin. Nah, kalau ini sudah actual. Kalau ini sudah actual, ya kalian sudah tahu bahwa 225 indeksnya 89, berat di kompartemen 3, 305 indeks 19. Kalian jumlahkan dry operating index pesawat ditambah muat kompartemen 1, indeks 89, ditambah indeks 19, ketemu namanya dead load index DLI-nya ini tadi. Ini ketemu 126. Jadi kalau membagi seperti itu ya. Kemudian lanjutkan. Indeksnya 126. Yang dibaca adalah 2 angka terakhir. Berarti indeks ini adalah hanya 26 ini tadi. Ya. 26 indeks. Sedangkan pada waktu close di atas tadi, OA, OB, OC-nya sudah diketahui. Makanya di sini saya sebutkan penumpang di OA, karena ini 19 di depan, saya tulis di 19. Ya, demikian juga selanjutnya yang 25.
di sini. Demikian yang 12 adalah di sini. Indeksnya yang di sebelahnya lagi. Datanya juga ada di balik tadi, karena ini trial trim ini ada di belakang loadsheet. Nah, indeks ini tadi. Setelah itulah kalian mulai dari dead load index 126. Ini tetap semua ada di belakang loadsheet. Ya, di belakang loadsheet itu ada amplop dan trial trim. Ada amplop dan trim, sorry. Amplop dan trim. Di belakang ini ada trim, nah, ya, trim sheet dan amplop. Amplop dan trim. Ya, itu trim sheet. Saya mulai dari dead load index 126 ditambah indeks 19 tadi, ketemu 63. Yang 25 indeksnya 15, yang 12 indeksnya 34. Nah, kalian jumlahkan 126 tambah ini tadi, akan ketemu namanya loaded index zero fuel width 238. Tetap dua angka terakhir. Dua angka terakhirnya adalah 38. Kalian cek, ya, 38 ini di belakang daripada loadsheet. Ini tentu sudah kelihatan di sana in trim atau out of trim. 38. Itu adalah gambaran daripada, nah ini. Coba lihat di sini tulisan indeks. Ada kelihatan indeks. Ya, indeksnya membacanya di sini. Indeks mulai dari berapa ini? 10. 10 ya? Baru 20. Coba kalau 20, indeks pertama kali pesawat tadi katanya 18 ini. Gitu. Kalian lihat nih 18. Kira-kira kalau 18 itu 20 aja di sini. Kalau 18 pasti sini. Inilah tendensinya pesawat itu out of trim dari keluar ini tadi. Berarti pesawat ini terlalu ke depan 20. Nah, kalau kalian tarik garis lurus, indeksnya di luar amplop kan? Ini amplop, yang hitam ini amplop. Nah, kalau tadi kalian 38 seperti ini, coba 38 ini pasti di 40 kurang 2 garis. Nah, inilah naikkan. Saya naikkan dulu. Gambarnya tak naikkan. Jadi kelihatan turun dulu ya, naik. Saya naikkan, saya turunkan lagi terus. Nah, ini saya tulis. Di sini kan indeks 38 toh. Ini tadi zero. Nah, ini tak tulis 38 toh. Ini 38 ini. Lihat, 38 ini saja sudah di dalam amplop. 238. 38 udah masuk amplop toh. Nah, sentuh nanti berikutnya yang paling atas ini lagi. Coba saya naikkan kolom trim sheet-nya. Nah, ini. Lagi naik. Ini kan 38 toh. Nah, 38 ini saya lingkari. Ini tadi zero. Coba kolom di sini. Ini kan tulisannya loaded sebelah kiri ini ada tulisan loaded index zero fuel. Nah, ini dia. Loaded index zero fuel toh. 238 sama dengan ini toh. Nah, yang 38 ini. Nah, baru take off fuel ya toh, dan sisanya rest fuel. Ini ada kolom sebelah di sana, sebelah kanan lagi itu kolom fuel. Dari ini saja, dari loaded index zero fuel-nya saja sudah in trim, apalagi ditambah fuel, tambah cantik kan. Indeks take off-nya berapa di situ? 43. Coba 43. Kalau 238 ya toh, ditambah 5 itu namanya jumlahnya 243. 243. Coba lihat bawahnya ini 243. Makin ke tengah nanti di sini.
Nah, 43 terus naik lagi, saya naikkan dulu. Saya naikkan. Ini loh, 43 kurang naik lagi. 43 atau 42 nih. Oh, ini 42, ini 43. Nah, buat garis tegak lurus tetap kalian tarik garis tegak lurus. Bukan miring ya. Miring, yang miring-miring ini harus lain. Yang miring ini adalah untuk menentukan MAC-nya. Yang tegak lurus itu perpotongan antara take off-nya nanti, ya toh. Take off-nya berapa, landing-nya berapa, dan zero fuel-nya berapa. Tarik garis lurus, ya toh, garis tegak lurus dan garis mendatar. Perpotongan keduanya itulah kalian akan ketemu nanti. Saya naikkan dulu. Nah, ini ketemu take off-nya di kolom mana ini tadi? Kolom titik ini toh. Sedangkan ini take off-nya berapa? Kalau take off saya cek baliknya. Take off-nya ini 21.238. Taxi weight. Oh, take off-nya 21203 dari load sheet di atas tadi. Ini 21203 ya. Nah, ini take off. Kalian tarik perpotongan di indeks berapa tadi? 43. Di indeks 43 dengan perpotongan 20203. Perpotongan inilah yang dimaksud take off. Nah, take off-nya di antara berapa? Ini di atas itu. Kalau saya gambarkan take off-nya itu berada di antara 25 sampai 26. 26 kurang dikit lah. Makanya saya tulis di situ ada tulis take off-nya 25,9 pada indeks 43. Nah, isinya mengisikannya ini nanti di kolom, coba di kolom yang tadi, yang lightnya, yang ya terus naik. Nah, adanya di sini. Nah, di sini ada tulisan apa itu? Take off CG 25,9 dengan indeks berapa tadi? Indeksnya adalah 42. Landingnya di sana disebut 20295. Coba saya naikkan lagi. Saya naikkan. Coba landingnya di 43 kah? Indeksnya 43 apa 2? Landing weight pada 242. Yang dipakai adalah 42. Coba dilihat di bawah sini. Nah, ini 42 tuh. Saya lingkari merah 42. Kalian juga tarik memotong di 20295. Itu landingnya. Ketemu, itulah landing, perpotongannya di mana itu? Di antara 25 dengan 26. Ya, saya tulis makanya di situ 25,5. Ini landing. Yang zeronya tadi berapa? 38. Ini tadi 38 toh. 38 indeks ini. 38 pada 18,343. Coba lihat di load sheet di atas tadi. Landingnya kan 13. Berapa itu? 13,9. Oh, bukan. Zero fuel-nya 18,373. Zero fuel ini tadi 18,373. Nah, perpotongannya sama. Nah, perpotongannya dia. Ya. Saya tarik, perpotongannya ada di 18,3. Ketemu di zero fuel. Zero fuel-nya ada di mana itu? Perpotongannya di antara 24 lebih dikit. Makanya saya tebut di sini. Kolom bawahnya ini tadi. 24,2. Pada indeks 38. Memasukkannya
kolom yang di bawah ini tadi. Coba periksa. Ya, ini tadi 24,2 itu adalah load zero fuel with landingnya 25,5, take off-nya 25,9. Itu yang harus kalian masukkan setelah amplopnya diketahui. Nah, saya ingin membicarakan soal namanya tulisannya step pitch trim. Saya tulis di situ 1,3 up. Step itu stabilizer trim. Stabilizer trim itu adanya di rudder paling belakang pesawat yang biasanya untuk belok kiri, belok kanan. Untuk take off landing itu pakai stabilizer tadi. Jadi coba lihat nanti di stabilizer. Saya kolom ini, paling bawah ini. Tulisannya ada di situ pitch trim. Ya. Pitch trim dimulai ada tulisan paling pojok di sana tadi, di paling sini. Disebut apa itu? Up. Up-nya mulai dari yang si sebelah di sini. Ini berapa itu? Mulainya 0 ya. Dari sini up. Mulainya ini 0, ini setengah, ini 1. Gitu. Ini 1, ini 1,5. Gitu. Terus saya geser. Saya geser sampai habis 1,5, 2. Ini 2,5. Yang kolom ini prosentase MAC. Jadi kalian membacanya. Up-nya dari mana? Di take off-nya tadi kan gambarnya di sini. Ini antara 1 dengan 1,5. 1,5. Jadi kira-kira saja. Kalau ini 1,5 ya 1,3, 1,2. Tapi kondisinya up. Jadi step trimnya adalah 1,5 up. 1,3 up saya tulis. Ini kira-kira saja. Karena berada di antara 1 dan 1,5. Garisnya ini adalah waktu take off. Karena step trim itu dipakai untuk take off. Jadi kolom garis take off-nya kan di indeks 43 dengan MAC 25,5. Kalau ini 30, itu MAC kolom atas ini 20, 25. Kalau 25,5 berarti sedikit lah di sana. Itu ada di 1,3. Nah, penulisan kolom tadi, step trimnya itu di sana. Karena di sini adalah trim, yang di atas itu persentase MAC. Oke, ini gambaran mengenai pembuatan load sheet atau persiapannya. Dari soal yang sudah saya berikan, tolong kerjakan. Dan contohnya sudah saya gambarkan di sini. Nah, soalnya juga sudah saya kirim. Yang katanya penumpangnya berat berapa? Kemarin contoh soalnya. Ya, cek dulu soal. Yang penumpangnya 60. Penumpangnya 60 ada. Ya udahlah. Kalian cari saja, soalnya sudah saya buat. Kemarin penumpangnya 60. Bagasinya 350. Kemudian apa kemarin? Lupa saya. Bagasi kargonya 500, posnya 50. Itu soal. Nah, soal itu nanti di pertemuan minggu depan. Tolong dikerjakan dengan data-data yang sudah saya sampaikan. Itu saja gambaran yang perlu saya sampaikan kepada kalian semua. Jadi, soal ATR itu diketahui kargonya
Jadi soal ATR 7260, ya, kargo 500 kilo, milnya 50 kilo. Ya, pertanyaannya, dengan adanya itu tadi, saya tanyakan lagi penumpang. Ya, penumpangnya ada 60 dewasa, PEX 60 dewasa, garis miring 02, anak-anak 2, 02, 02. Jadi dewasa 60, anak-anak 2 orang, bayinya 2. Kemudian kedudukan penumpang 24 di OA. Jadi penumpang 24, di OB 28, di OC 10. Itu soalnya. Kemudian berat bagasinya waktu di close jumlahnya 350 kilo. Dalam kurung, saya kurung ini tak singkat BY. Ya, kalau kargo, ya, BGC, BY artinya bagasi ekonomi. Kalau kargo yang atas ini singkatannya CGO, Charlie Golf Alpha. Charlie, ya, kalau mil, ya M, itu saja. Itu mil. Ya, itu kode-kode yang sudah ada di sana. Pertanyaannya tentu buat LIR-nya dulu. Buat loading instruction. LIR singkatan daripada loading instruction report. Ya. Kemudian penempatan di hold mana untuk kargo. Jadi semua itu ditempatkan di mana. Buat LIR. Yang kedua buat ini tadi. Manual load sheet preparation. Load sheet preparation dan prepare. Ya, gitu. Dan final figure form. Nah, itu dia. Itu soal yang harus kalian kerjakan di pertemuan minggu depan. Semua data itu sudah saya gambarkan. Silakan kalian mengerjakan. Jawaban melalui WA group. Jadi soal itu tadi 1 buat LIR, manual, dan minggu depan itu sudah jadi load sheet-nya. Hari ini tadi saya buat, kalian sudah buat LIR yang sudah masuk dan buat loading instruction preparation-nya. Minggu depan silahkan kirim melalui WA saja. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi minggu 3 pertemuan ini saya hanya fokus untuk mengerjakan 1 pesawat ATR. Kalau kunci ini sudah ketemu, pesawat lain itu lebih mudah. Berikutnya saya akan, setelah betul semua, minggu depan saya akan mulai start untuk Boeing 737 seri. Jadi ini adalah ATR kunci pertama kali. Dan selanjutnya setelah load sheet-mu jadi, saya akan memulai load sheet untuk Boeing 1B 737 seri 300. Series gitu aja. Nah, itu untuk pertemuan minggu depan setelah kalian mengerjakan daripada ATR ini. Sampai benar dulu. Setelah itu nanti gampang lah. Saya akan mengajarkan juga mungkin Airbus A320. Ini soal yang harus kalian kerjakan di hari Senin
Selasa depan. Berikut saya akan mulai menggambarkan gambaran daripada Boeing 737 seri 300. Oke, sampai ketemu di minggu depan. Selamat pagi.